Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama-sama berjumpa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang baik, buat segala berkat anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Pagi ini kami rindu Tuhan mendengarkan akan sebagian firman-Mu. Kami tundukkan hati kami untuk kami membuka selebar-lebarnya untuk firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Dan beri kami hati yang rendah hati untuk kami menyambut akan kebenaran firman-Mu, agar kami diubahkan dan agar kami dimerdekakan oleh kuasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, kami semua siap untuk diberkati dan mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama dengan sebuah tema yang menarik saudara, yaitu bagaimana cara melupakan masa lalu. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang telah terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Nah Bapak Ibu, berbicara tentang apa yang namanya masa lalu. Saudara, setiap kita pasti memiliki masa lalu. Terutama hari ini kita masuk di tahun yang baru, di tahun 2022. Tentu ada banyak hal yang telah terjadi di masa lalu kita. Bukan saja di tahun 2021. Mungkin peristiwa yang sangat jauh, dan itu juga merupakan sebuah masa lalu. Nah saudara, masa lalu tidak mungkin kita bisa lupakan. Karena masa lalu berkaitan dengan apa yang namanya situasi saudara. Berkaitan dengan apa yang namanya sebuah emosi. Dan juga berkaitan dengan apa yang namanya kenangan atau memori. Dan memang berbicara kenangan, itu tidak akan pernah bisa kita singkirkan atau kita hapus dari pikiran kita. Karena tentu setiap kita akan memiliki sebuah memori, entah itu kenangan yang manis, entah itu kenangan yang pahit, atau kenangan yang paling buruk dan yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Nah namun saudara, pagi ini kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa melupakan masa lalu. Bagaimana caranya kita bisa move on, saudara, dengan masa lalu yang pernah kita alami
dengan seseorang atau dengan orang-orang yang telah mungkin mengecewakan atau melukai, bahkan membuat kita menjadi hancur. Saudara, ada beberapa langkah yang kita bisa temukan bagaimana kita belajar dari kisah Yusuf. Kalau kita belajar apa yang kita baru saja baca di Kejadian pasal 50 ini, di ayat-ayat yang baru tadi kita baca, siapa yang tidak tahu peristiwa Yusuf? Tentu kita semua tahu. Yusuf adalah seorang yang pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari kakak-kakaknya, saudara. Dan peristiwa itu sudah 13 tahun yang lalu ia alami. Di usia yang ke-17 pada waktu itu, ia masih sangat muda. Dan kakak-kakaknya membenci Yusuf. Dan akibatnya Yusuf dijual menjadi budak di Mesir. Dan tanpa terasa, 13 tahun sudah berlalu. Namun, apa yang terjadi? Ketika Yusuf di usia yang ke-30 tahun, ia dipermuliakan Allah. Maka sejarah mencatat ketika terjadi kelaparan, kakak-kakaknya pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Dan ternyata melalui peristiwa inilah mereka dipertemukan. Dan yang luar biasa, kita akan belajar dari Yusuf, saudara. Bagaimana Yusuf ini menjadi orang yang hebat, orang yang bisa melupakan masa lalunya. Dan ia benar-benar memberikan inspirasi kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita belajar dari Yusuf, yaitu memaafkan masa lalu. Perhatikan di ayat yang ke-20, saudara, dari Kejadian pasal 50. Perhatikan ayat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, dengan perkataan ini jelas membuktikan Yusuf telah melupakan masa lalunya. Memaafkan masa lalu bukan hanya berbicara bagaimana kita memaafkan orang-orang yang telah melukai kita, memaafkan orang-orang yang telah membuat kita hancur, memaafkan orang-orang yang pernah membenci kita, yang pernah memperlakukan kita dengan tidak wajar, dengan tidak pantas, saudara. Tetapi melupakan masa lalu juga berbicara bagaimana kita harus memaafkan apa yang terjadi pada waktu itu. Kita harus memaafkan situasi yang terjadi. Sebab apa, saudara? Mengapa kita harus memaafkan situasi yang terjadi? Karena situasi yang terjadi di masa lampau tidak akan pernah mungkin kita sentuh kembali. Tidak akan pernah mungkin saudara bisa mengubahnya. Itu sudah terjadi. Dan tanpa sadar, kita sudah melaluinya, kita mengalaminya, kita melewatinya. Perhatikan kata masa lalu. Berarti ada sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan kita tanpa sadar sudah menjalani apa yang terjadi pada waktu itu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, maafkanlah masa lalu. Artinya mari kita harus memaafkan semua situasi yang terjadi. Dan tentu ini berkaitan dengan situasi yang paling buruk, situasi yang negatif, situasi yang sangat tidak menyenangkan. Dan kita harus berani untuk memaafkan semua peristiwa atau situasi yang terjadi di masa lalu. Ketika saudara bisa memaafkan situasi ini, maka saudara akan benar-benar menang. Dan Anda tidak akan pernah lagi menjadi orang-orang yang trauma, saudara. Karena ketika Anda berani memaafkan situasi yang buruk itu, maka Anda tidak akan pernah lagi
untuk mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, dan Anda tidak akan pernah mungkin mengalami trauma kembali karena saudara sudah memaafkan situasi tersebut. Yang kedua, saudara, belajar dari Yusuf. Bagaimana dari ayat tadi kita bisa melihat Yusuf bukan saja memaafkan masa lalunya, tetapi Yusuf juga ikhlas. Artinya dia rela, dia ikhlas. Apapun yang terjadi, dia punya cara pandang bagaimana dia berkata, Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Artinya Yusuf punya cara pandang bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, saudara, itu merupakan sesuatu di mana ia percaya ada pribadi Allah yang berperan di dalam setiap peristiwa yang terjadi. Saudara, mungkin Anda tidak pernah berpikir bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan kita terhadap seseorang yang pernah melukai kita, yang pernah menyakiti kita. Kadang kita tidak pernah berpikir bagaimana sebenarnya lewat peristiwa itu Allah bisa bekerja lewat seseorang. Dengan cara itu Allah ingin menunjukkan sebuah kebaikan. Dan kita harus percaya bahwa tidak pernah ada peristiwa yang terjadi tanpa ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu mari percayalah. Mari kita harus bersyukur bahwa di balik semua peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, di situ Allah turut bekerja untuk mendatangkan apa yang namanya kebaikan bagi hidup kita. Mari hari ini bersukacitalah, sebab tidak pernah ada peristiwa yang buruk tanpa ada maksud yang baik yang datang dari Tuhan atas kehidupan kita. Hari ini percayalah, segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Allah. Dan yakinkan diri kita bahwa hari ini kita harus bersyukur atas semua yang terjadi di masa lalu. Sebab Tuhan mau kita belajar dari semuanya. Dan percayalah, Allah sedang merenda sesuatu yang lebih baik. Allah sedang merancangkan apa yang jauh lebih indah, lebih baik bagi kehidupan kita. Sebab semua yang buruk di masa lalu akan dijadikan lebih baik di masa yang akan datang. Bagi kehidupan kita yang mempercayai bahwa Allah tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Allah selalu melakukan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan itulah yang namanya benar-benar rencana Allah itu sungguh luar biasa bagi setiap kita. Dan saya percaya ketika kita bisa melakukan dua perkara ini, ketika Anda bisa memaafkan masa lalu, memaafkan bukan saja pribadi yang menyakiti kita, tapi juga memaafkan situasi yang terjadi yang paling buruk sekalipun. Dan ketika Anda belajar ikhlas, Anda belajar untuk rela, dan Anda belajar untuk dengan rendah hati mempercayai ada peran Allah, ada maksud Allah, ada rencana Allah di balik semua peristiwa yang menyakitkan hidup kita, maka saya percaya Anda akan menjadi orang yang dimerdekakan, Anda dipulihkan, Anda menjadi orang-orang yang menang, dan tidak lagi menjadi orang-orang yang tinggal dalam trauma. Tetapi Anda merdeka, Anda bisa bersukacita, dan Anda sungguh melihat masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Puji Tuhan, bersukacitalah, selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.